Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-fawaidin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam masalah rutin kita taklim via malam Senin. Mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita terus berharap nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM dan juga jajaran pengurus DKM Masjid Jami'ah Takir khusus Al-Mukarram kita Al-Ustaz Yusuful Karim, alhamdulillah sudah ada di tengah kita. Dan untuk itu marilah kita buka hari kita dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiyah wa al-Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu lisan pukul 19.33 kalau tidak salah. Mohon nanti dikasih waktu sekitar 10 menit untuk jemaah barangkali ada yang bertanya. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Rajab. Allah masih berkenan memberikan kesehatan, umur panjang dalam segala kenikmatan, lebih khusus nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Ada satu doa yang biasa kita baca, yang istilah bahasa doa itu ada expirednya, ada masa berlakunya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana. Asalnya dari wa barik lana fi Sya'bana. Jadi wawunya wawu sabtu atau wawu apa. Jadi cukup dengan wa Sya'bana. Artinya wa barik lana fi Sya'bana. Doa ini penting sebab kita mendoakan bukan hanya untuk diri kita, anak-anak kita, istri, ya kita. Karena bisa jadi mereka nggak sempat berdoa demikian, maka kitalah yang mendoakannya. Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami. Kami di sini siapa ya? Maksudnya tadi orang-orang. Keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan. Saya tentukan tambahnya kepada. Wa Sya'bana wa balik lagi fi Sya'bana rasanya. Dan terakhir wa balighna fi Ramadan. Nah, begitu masuk bulan Ramadan, doa ini sudah dibaca. Itu istilah doa yang ada expirednya, ada masa
masa waktu. Alhamdulillah, doa itu ya usahakan dibiasakan dibaca. Bapak suka baca nggak Pak? Suka. Jangan hanya di bulan Rajab saja, di bulan Sya'ban juga mesti tetap dibaca. Nah, ketika sampai di bulan Ramadan, baru ada lagi doa yang doa tadi sudah tidak kita baca lagi. Karena kalimat wasya'ban itu ya maksudnya wabarik lana fi sya'ban. Jadi doa minta sama Allah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami siapa? Kami tadi ya kita doakan ya rezekinya sampai, umurnya sampai, taufiknya sampai, kesempatannya sampai, sehingga di bulan Ramadan kita masih melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang disunahkan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita limpah curahkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya yang kita sebagai umatnya. Semoga Allah jadikan kita umat yang kelak kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Muttaqin rahimahullah, khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKI kita, Bapak Dwi Sunario, Bapak Anam Fitul Yati, beserta jajarannya. Doakan semoga bisa selalu panjang umur dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama telah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam. Fa'ilnya dihadfu, fa'ilnya dihilangkan. Wa 'allama Allah telah mengajarkan. Makanya ada istilahnya dhamir yang tertutup mustaqil. Adama jadi maf'ul. Mengajarkan al-asma'a beberapa nama. Kullaha seluruh. Setelah Allah mengajarkan nama-nama yang ada di dalam surga, kullaha di sini maksudnya rujuknya kepada surga. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menyampaikan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat ditantangi setelah Allah mengajarkan kepada Adam diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada para malaikat. Kemudian Adam sukses menjelaskan, menceritakan, menyebutkan nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Sebaliknya justru malaikat ketika Allah bertanya kepadanya, coba sekarang lu malaikat, sebutkan apa yang telah tadi Adam sebutkan. Maka malaikat menjawab, qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, dari sabab ilmu itulah, dari dasar allama, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, dan Adam ternyata lebih unggul daripada para malaikat. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, isjudu li Adama
sujudlah engkau kepada Adam, wahai para malaikat, wahai para jin, wahai para makhluk-makhluk Allah, sujud di tahiyah, sujud penghormatan. Fasajadu, mereka pada sujud, illa iblis, kecuali ada segolongan jin, karena minal jin fafasaqa an amri rabbih, yaitu segolongan jin yang membangkang pada perintah Allah, sehingga disebutlah dia iblis. Aba wastakbar, mereka bukan saja tidak mau mengikuti perintah Allah, bahkan mereka itu sombong. Maka dari sebab itulah iblis itu bahasanya diusir, ukhruj. Beda dengan Adam. Kalau Adam itu angzil kalimatnya, turun kau Adam. Karena Allah telah perintahkan malaikat untuk sujud, termasuk penghuni surga, mereka pada sujud kecuali satu golongan jin, dan itu sudah merupakan skenario-nya Allah. Tapi dari cerita atau dari ayat ini, bahwa kemuliaan makhluk Allah yang namanya manusia itu karena ilmunya. Makanya dalam hadis Nabi, Rasul itu memerintahkan, memberikan perintah kepada kita sebagai umatnya, adibu auladakum bitalata, ajarkan anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyukum, ajarkan anak-anakmu itu cinta kepada Nabi. Ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sedikit banyak harus tahu tentang pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, wa'ah, dan ajarkan anak-anakmu itu cinta kepada ahli. Ahli di sini artinya keluarga. Keluarga itu ada 2. Keluarga Nabi itu ada 2. Ada keluarga dalam makna genetik yang disebut dengan nasab. Ada keluarga yang mewarisi dari keilmuannya. Al-ulama warathatul anbiya. Makanya fenomena tentang nasab, ya, nasab itu keturunan, yang sekarang lagi viral, yang istilahnya mulai oleh Kiai Imad Al-Bantani, begitu menemukan buku tentang nasab, bahwa ternyata yang namanya Ubaidillah atau yang kemudian disebut dengan keluarga Alawi, itu ternyata nasabnya tidak sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ahmad Isa Al-Muhajir itu ternyata dari sekian buku nasab hanya ditemukan di buku nasab yang ditulis di abad ke-10 sampai sekarang. Ini temuan tesis daripada Kiai Imad Al-Bantani. Sedangkan di buku nasab dari abad ke-5 sampai abad ke-10 itu tidak tercatat nama Ahmad Muhajir punya putra namanya Ubaidillah. Nah, Ubaidillah itulah kemudian punya anak Alawi itu. Dari Alawi inilah yang kemudian di Indonesia itu disebut dengan Habib. Tapi dari realisasi dari pengambalan hadis tadi, walaupun katakanlah secara sejarah, katakanlah belum ada bukti ketersambungan dengan nasab Rasul, kita tetap menghormati sebagai keulamaannya. Karena ada 2 gelar yang dipakai oleh company atau bahasanya Belanda. Kita tahu Belanda itu menjajah kita
selama 350 tahun. Bayangkan 350 tahun itu berapa keturunan. Mungkin dari istilah, kalau orang dari ambil istilah orang Jawa itu sampai gantung siwur itu masih dijaga. Kan anak, dari anak itu kan punya anak namanya cucu, buyut, udek, gantung siwur. Terus apa yang paling ujung, dempuk bosok apa? 350 tahun, Pak. Bayangin. Nah itu Belanda itu untuk mengidentifikasi dari bahasanya Inlander atau pribumi, itu memberikan pada orang yang sudah melaksanakan rukun haji dengan sebutan haji, dan memberikan gelar Habib pada ulama keturunan Yaman. Itu ditemukannya sejarah demikian. Karena memang perjuangan bangsa kita itu lebih banyak didominasi oleh para ulama yang kemudian disebut dengan para kiai, ajengan, kemudian teguh, atau kalau di istilah kita ya ada teguh, ada tengku. Kalau tengku itu gelar bangsawan. Kalau teguh, ada Teguh Umar. Itu berarti kalau di Jawa namanya kiai, ya Umar. Kalau di Jawa kiai, kalau di Sunda namanya ajengan. Nah, karena perjuangan bangsa kita itu sangat-sangat luar biasa, maka untuk menandingi mana tadi realisasi daripada ajaran Islam ad-dinu aulatan hubi ta'ala hubu nabi hukum wa hubu ahlihi, maka kemudian sejauh hormon itu mendatangkan ulama dari Yaman yang kemudian disebut dengan Habib, jamaknya Habib. Ternyata begitu tes DNA dari As-Saqaf, atau biasa kita sebut dengan As-Segaf. As-Segaf itu lidah Yaman sama lidah Mesir. Karena orang Yaman itu nggak bisa mengucap omis dalam Al-Quran itu bahasa omis. Orang Yaman, orang Mesir nggak bisa mengucap musabnya gaf, makanya omis jadi gamis, ya. Mustaqim menjadi mustaqim, As-Saqaf menjadi As-Segaf, itu lidah. Yang kedua As-Sihab, keluarga Sihab. Ketika Nana Najwa itu tes DNA, itu upload darahnya D. Dimana kalau DNA Rasulullah itu J1, itu kalau dari bahasa tes DNA. Sehingga dari tes DNA tidak nyambung kepada Rasul. Dari segi nasab keilmuan juga, nasab keturunan secara sejarah tidak nyambung kepada Rasulullah. Ya apapun itu nanti yang akan membuktikan sejarah. Kalau kita sebagai katakan orang awam tetap menghormati karena keilmuan. Karena tadi pesan Nabi, ajarkan anak-anak itu cinta kepada nabinya dan keluarganya. Pengertian keluarga itu tadi ada dua. Ada keluarga secara nasab, keturunan, ada disebut keluarga secara sanad yang disebut dengan keilmuan. Ya nanti sejarahnya akan membuktikan sikap kita, ya bahasanya tetap hormat kepada para alim ulama. Makanya kata Kiai Umar itu, yang namanya kiai, yang namanya ustadz, yang namanya guru itu lebih mulia daripada habib. Karena yang namanya habib begitu punya anak ya sudah namanya habib. Sesuatu yang bawaan dari sejak lahir itu tidak patut kita banggakan. Yang patut kita banggakan itu adalah hasil perjuangan kita. Seorang insinyur itu lebih mulia daripada seorang raden. Karena raden itu keturunan. Anaknya raden punya anak, punya gelar
berhak menyandang Raden. Begitu lahir langsung namanya Raden. Tapi seorang insinyur bisa mendapatkan gelar insinyur itu melalui proses taklim, proses belajar, proses sekolah. Jadi sesuatu yang didapat melalui perjuangan. Itu kan fenomena demikian karena ada salah seorang dari oknum, ya, mereka yang mengklaim diri Habib, yang kemudian mengatakan seorang Habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang amilin. Nah, ini kalau merujuk kepada tadi dasar Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dimuliakannya Nabi Adam alaihissalam, adanya penghormatan yang Allah perintahkan kepada para malaikat kepada Nabi Adam karena Nabi Adam itu memiliki ilmu. Kalau dari segi unsur antara tanah dengan nur, malaikat itu kan dari nur. Nur itu artinya cahaya. Jelas lebih mulia daripada cahaya, daripada tanah. Tapi karena unsur dari tanah ini memiliki ilmu, maka disitulah, jangankan istilahnya dari nar, jin itu kan asal pembentukannya itu kan dari hamimin nar, jadi panasnya api. Jadi panasnya api diambil oleh Allah, Allah ciptakan bangsa jin. Sedangkan malaikat Allah ciptakan dari nur. Lalu Allah ciptakan makhluk lain yang namanya manusia dari tanah, min tin. Makanya kan ketika iblis ditanya, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam? Apa argumentasi iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mulia mana api dengan tanah? Sedangkan kalau bahasa mulia, kalau dari unsur pembentukan jelas lebih mulia cahaya. Tapi sekali lagi karena Adam itu Allah berikan ilmu, maka dengan sababiat ilmu itulah mereka makhluk Allah itu diperintahkan Allah untuk sujud litahlil. Makanya ada sedikit koreksi kemarin masalah ceramah. Jadi Adam itu nggak berdosa dalam arti bahasanya itu khilaf. Dan Adam itu tidak diusir dari surga, tapi diturunkan dari surga. Beda. Karena kesalahan yang dilakukan Adam itu karena kekhilafannya. Ketika iblis diusir dari surga, kalau kita lihat kronologis dan cerita, sebelum Allah usir iblis, Allah tanya dulu, bahasa kita dikonfirmasikan dulu, ya iblis, emang yang menjadikan kamu itu nggak sujud sama Adam itu apa? Iblis menjawab, oh begitu. Akhirnya Allah marah. Ya bahasa tamunya, lu udah kagak nurut sama gua, sombong. Maka demi kemuliaanku dan keperkasaan, wah kamu, ukhruj. Kalau bahasa Indianya merah jane, dikeluarkan dari surga. Kemudian Allah pesan sama Adam, ya Adam, silahkan kau nikmati umaskun anta wa zawjukal jannata. Kau nikmati semua apa yang ada di surga. Cuman satu yang aku larang, wala taqrabah syajar. Kalimatnya taqrabah. Asalnya taqrabani karena untuk dua orang. Bihadfin nuni karena sebagai tanda daripada untuk ikrob tadi sehingga dibaca wala taqrabah. Cuman satu yang aku pesan, jangan kamu dekati ini pohon. Di Al-Quran itu tidak disebutkan yang namanya khuldi. Khuldi itu istilah dari iblis. Iblis memberikan istilah kepada syajarah tadi dengan nama khuldi. Nah, karena iblis itu diusir dari surga, maka iblis bersumpah, oh a'angdirni ila yaumi yub'ats. Ya Rob, okelah engkau telah mengusir aku, tapi aku minta kepada engkau, tangguhkan umurku, a'angdirni,
anggukan umurku ila yaumil ma'ad, sampai hari kebangkitan. Aku akan memperdaya anak keturunan Adam agar mereka sama dengan aku di neraka, berkata iblis. Maka berjalanlah aturan-aturan yang Allah katakan. Iblis punya sifat dendam. Ini gara-gara Adam diusir dari surga. Maka bagaimana caranya agar aku bisa memperdaya Adam? Wakilah dalam satu riwayat, karena iblis kalau masuk surga itu melalui pintu-pintu dijaga oleh para malaikat, sehingga pasti kalau dia dalam wujud asli akan diusir. Artinya nggak bisa masuk surga kembali. Maka kemudian iblis itu merubah dirinya menjadi seekor ular. Maka kan Nabi ketika pesan kepada para sahabat, jika di dalam rumah itu ada ular, maka usirlah. Ular Pak, ular benar. Tapi kalau ular itu tidak mau pergi, maka bunuhlah. Karena sesungguhnya itu bukan ular. Kalimatnya bila di dalam rumah kita, Pak, bukan di rumah orang, bukan. Ntar di rumah orang ada ular, udah bapak matiin aja. Katanya ular piaraan, yes. Dulu pernah sahabat itu lupa sama pesen Nabi di dalam rumahnya. Ketika dia pulang, istrinya itu berdiri di tengah pintu. Dia udah curiga aja, cemburu aja. Kata istrinya, bang ada ular di dalam. Sahabat lupa pesan Nabi. Kagak diusir, dibiarkan begitu saja. Ya akhirnya istrinya meninggal. Bahasanya kena santet. Karena itu bukan ular yang sebenarnya. Karena kalau ular istilahnya benar-benar ular atau ular benar, itu emang sudah auranya sama orang itu takut. Ya, kecuali ular yang dilatih dah. Artinya pada umumnya yang namanya ular itu ketemu orang pasti dia kabur. Maka kalau tiba-tiba ada ular dalam rumah kita, kok ular itu diusir kagak mau, menang baik. Jangan malah dikasih kopi, ntar joget dia, lagi dikasih rokok padanya. Nah, usir, kalau diusir kagak mau, nah itu karena awal iblis merubah dirinya ketika masuk surga itu merubah wujudnya menjadi seekor ular. Makanya ular itu termasuk binatang yang dilarang. Singkat cerita, masuklah iblis dalam surga. Temuinlah iblis. Nabi Adam itu kan nggak ngerti. Ya namanya Nabi Adam emang Allah ciptakan manusia pertama, kemudian karena kesendiriannya dalam antara tidur dan terjaga. Ketika Nabi Adam itu jalan sono kemari di surga, dewek-dewek agak ada temunya, enak gak? Agak enak. Makanya ini para jomblo segera cari pasangan. Nabi Adam di surga, semua fasilitas itu ada, tapi merasa gak nyaman. Lah ngobrol sama malaikat, dan malaikat gak ada yang bisa ngobrol, Pak. Apalagi diajak istilahnya WA ada. Akhirnya ketika dalam keadaan tertidur terjaga itu kemudian Allah ciptakan manusia perempuan pertama dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri, diciptakanlah perempuan pertama. Maka ketika iblis datang untuk memperdaya Adam, pertama datang itu kepada Nabi Adam. Dan iblis itu membawa nama Allah. Wallahi ya Adam, aku bersumpah demi Allah. Kenapa Allah melarang kamu makan buah itu? Iblis mengistilahkan buah khuldi. Karena khuldi itu asal kata dari kholidina fiha. Khuldi, kholidi. Kalau kamu makan itu buah, kamu bakal selamanya tinggal di sini. Begitu bisa. Ada nggak terperdaya? Tapi ada mikir. Ada benarnya juga. Karena iblis bersumpah dengan mengatasnamakan Allah. Berani-beraninya iblis. Tapi ada nggak berpikir buruk, tidak? Oh, bersumpah atas nama Allah. Berarti maka ketika Adam dalam keraguan,
iblis memperdaya kepada Siti Hawa dengan bahasa yang sama, demi Allah wahai Hawa, membawa nama-nama Allah. Maka Hawa pun terperdaya. Maka bahasa itu khilaf, bukan dosa. Maka doa yang sering kita baca itu kan doanya Nabi Adam itu kan Rabbana dzalamna anfusana, bahasanya wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, bukan la tarhamna, bukan wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihkan, nah baru lanakunanna minal khasirin. Jadi nggak ada bahasa pengakuan aku berdosa kita, tapi kalimatnya wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Karena Nabi Adam bahasanya tidak merasa melanggar dosa, tidak merasa melanggar aturan yang Allah buat, tapi karena kekhilafan iblis bersumpah atas nama Allah. Nah, inspirasi seperti ini bahwa menganggap Nabi Adam itu punya dosa, itu memang ada agama yang mengatakan karena kita lahir dengan membawa dosa dari Nabi Adam, maka kita harus mengakui Sang Yesus itu juru selamat. Karena kita lahir dengan membawa dosa dari Bapa. Itu ada pemahaman yang masuk seperti itu. Kalau di Islam, maka dari unsur doa yang dibaca oleh Nabi Adam itu, Adam sebetulnya tidak berdosa karena kekhilafannya. Dan kekhilafan itu disebabkan karena iblis bersumpah atas nama Allah. Jadi dalam tafsir itu tidak bisa dijelaskan bahwa Adam itu karena berbuat dosa. Kekhilafan bahasa. Maka bisa dilihat dari doa Nabi Adam. Rabbana, ya Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Menganiaya itu artinya membuat yang menjadikan diri kita itu rugi. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Jadi bukan minta ampunan Nabi Adam, tapi kalau engkau tidak mengampuni kami. Bahasanya beda. Kalau meminta ampunan itu bahasanya astaghfirullahaladzim, bahasa istighfar. Ini kalimatnya wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan kalau engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna, sungguh kami, makanya kami karena mewakili juga Siti Hawa, lanakunanna minal khasirin. Di saat Siti Hawa mengkonsumsi atau makan itu pohon terlarang yang disebut dengan buah khuldi tadi, Adam melihat, wah istri saya juga makan. Akhirnya apa yang telah diberikan kepada Siti Hawa, karena itu awal disebabkan aurat atau hadas manusia itu ada. Siti Hawa melihat itu pohon terlarang, dimana kata Allah jangankan istilahnya untuk melihat, mendekati saja udah nggak boleh. Wala taqraba hadis syai'ah. Ini udah ngedekat menatap pohon terlarang. Kemudian tangannya mengambil pohon buahnya tadi sampai siku, ditariknya pohon pun tadi sampai ke daunnya menyentuh sebagian kepala. Masih nggak terpetik juga, akhirnya kakinya maju menginjak akar pohon sampai ke mata kakinya. Makanya itulah yang menjadi sebab tumbuhnya atau timbulnya hadam kita sebagai manusia. Tadinya di surga itu nggak kentut, Pak. Apalagi buang air besar, kencing. Di surga kalau ada manusia kencing, kayak apa toiletnya? Yang banyak banget. Nah dari sebab itu 4 anggota tubuh menyentuh pohon terlarang. 1 menatap wajah menatap, makanya dibasuh.
Jika wudhu dibasuh. Kemudian tangan menyentuh sampai situ. Kemudian daunnya menyentuh sebagian kepala. Makanya ketika mengaku itu dibasuh sebagian kepala dan kakinya. Kan ada 4 yang wajib dibasuh. Adapun niat itu karena hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Semua amal bisa sah dengan sebab niat. Tartib hendaknya karena itu urutannya wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki. Ya kan kalau bahasa guyonya kan itu kenapa? Yang kentut pantat atau yang dibasuh muka. Ya, kalau bahasa dari sejarah awal manusia bisa kentut itu karena 4 anggota tubuh yang menyentuh atau berinteraksi dengan pohon terlarang. Ya kalau bahasa guyonya kenapa pohon yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ya, emang lu kalau kentut yang malu pantat apa muka? Karena yang malu muka yang dibasuh ya muka, itu bahasa guyonya. Kalau bahasa sejarahnya itu kan awal manusia itu keluar hadat, awal manusia itu ya bahasanya itu bisa kencing, bisa buang air besar, itu karena 4 anggota tubuh. Maka ketika Adam sampai makanannya di tenggorokan tadi, datang seruan, wahai Adam, bukankah aku sudah melarang wala taqrabu syajarah? Jangan kamu dekati ini pohon. Nah, lu bukan cuma mendekati, nah, lu makan. Maka demi kemuliaanku dan keperkasaanku turunlah. Saking marahnya Allah kepada Siti Hawa yang menjadi sababiah Adam itu terperdaya, maka dari farji Siti Hawa itu keluar darah. Itu awal manusia itu saking marahnya kepada Siti Hawa. Dua-duanya diturunkan pada tempat yang terpisah. Jadi bahasa itu diturunkan, bukan diusir dari surga. Beda kalau diusir itu dengan kemurkaannya, kalau diturunkan itu dengan sebab kekhilafan. Maka bahasa yang Allah kemukakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan kalimatnya demi kemuliaanku dan keperkasaanku maka turunlah kau dari surga. Karena Nabi Adam dengan sebab kekhilafannya melanggar apa yang telah Allah tentukan, di mana sebetulnya kalau kita lihat dari awal sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu Allah sudah menuliskan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu catatannya seperti, wahai para malaikat, aku akan ciptakan khalifah. Khalifah di sini maknanya penggantiku di atas bumi untuk menjaga bumi. Maka malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa sih engkau ciptakan makhluk yang hanya membuat kerusakan, yang hanya membuat pertumpahan darah? Itu prediksi malaikat. Artinya Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga, itu sudah ada skenarionya bahwa Allah ciptakan Adam itu untuk ditempatkan di atas bumi. Cuman kembali kepada masalah sababiyah. Dalam hukum Allah yang disebut dengan sunatullah, itu tidak terlepas dari hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kita yakin sebagai orang beriman 4 perkara sudah Allah tentukan. Rizki, umur, bahagia, surga, neraka. Tapi kalau kita tidak mencari sababiahnya, Allah berikan kita akal. Karena semua tidak ada yang datang ujug-ujug. Tidak ada di dunia ini yang datang kebetulan. Tidak ada yang ada di dunia datang tiba-tiba. Pasti ada sababnya. Walaupun ada pepatah mendung tak berarti hujan, tapi sebab hujan itu disebabkan karena mendung. Cuman tahu mendungnya di mana, karena tertiup angin sehingga turun di tambun. Walaupun tambun itu agak mendung, ada hujan, tapi sababiah pasti ada. Rizki pun sama.
Kita sebagai orang beriman harus yakin rezeki sudah ditentukan. Tapi apapun ketentuan itu, kalau kita tidak mencari sabab, ya maka rezeki pun tidak akan Allah berikan. Itu dari prediksi akal kita. Adam betul bahwa sebelum Adam itu diturunkan dari surga, sudah ada skenario-nya dulu. Tapi kembali karena sababiyah makan buah khuldi, sehingga ada alasan bagi Allah untuk menurunkan Nabi Adam. Skenario itu seperti itu. Nah, kita dimuliakan oleh Allah dengan sebab ilmu. Nah, kalau kita tidak mencari sebab kemuliaannya itu tadi, ya maka selamanya kita tidak akan pernah dimuliakan oleh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jam 17.45 ada 5 menit untuk waktu bertanya. Silakan barangkali ada yang ya silakan. Itu yang sama cuman maknanya gimana kan wala takro di sajarah gitu ya. Nah satu lagi wala takro zina, satu lagi wala takro sholat, itu juga kan itu ya. Wala takro zina wantum karo bagaimana tulisannya? Wala taqrabah di syajarah, karena itu untuk maf'ul atau untuk objek, karena objeknya ada dua. Asalnya takrobani, maksudnya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi dua orang. Larangan Allah itu untuk dua orang. Tapi wala taqrabu az-zina. Nah itu perintahnya untuk semuanya. Siapa? Makanya pakainya wawu. Wala taqrabu, karena az-zina itu tasdid, maka bacanya wala taqrabuz zina. Yang ketiga, wala taqrabus sholat. Janganlah engkau mendekati sholat sehingga engkau hilang dari mabuknya. Ini juga untuk semuanya, bahasanya untuk jamak. Jadi harokat itu atau perubahan dari fathah ke dhamma atau dhamma ke fathah karena memang berkaitan dengan siapa yang dilarang tadi. Karena yang dilarang itu adalah dua orang, maka kalimatnya wala taqraba asyajarah. Karena shin itu tasdid, maka dibaca wala taqraba asyajarah. Wala taqraba asyajarah. Ya, itu karena pelakunya. Cukup? Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita. Mari kita ambil tangan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian taklim kita pada malam hari ini. Kita selamat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.